Jadi yang balik lagi tadi ke masalah competition, I think dengan adanya kami, dengan adanya pemain yang lain, nanti it drive innovation. Dan balik lagi karena kita itu platform, kita marketplace, kita berkembang kalau misalnya industrinya berkembang, dan industrinya harus berkembang dulu sebelum kita bisa besar. I think dengan adanya pemain yang lain itu bakalan drive efficiency. The Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dimas dari Deko Rumah yang posisinya adalah CEO dan co-founder dari Deko Rumah. Hai Dimas. Halo Mbak Yeni, halo teman-teman semuanya. Akhirnya kita ketemu ya. Semoga sehat-sehat. Sehat. Terakhir Daily Sosial diundang liputan ke galeri Deko Rumah tuh akhir tahun 2019 sebelum pandemi. Betul. Itu kayaknya terakhir banget kita ketemu ya, Dim ya. Betul, ya. I wish kita ketemu di galeri yang baru, cuman unfortunately nggak bisa. Oke, ngomongin galeri dan bisnis dari Deko Rumah, bisa dibilang mungkin pandemi mendongkrak bisnis, pertumbuhan bisnis dari Deko Rumah ya. Seberapa besar sih, Dim, ke pertumbuhan bisnisnya kalau kita lihat dari awal pandemi 2020 lalu sampai sekarang 2021, yang mungkin pandemi masih gitu ya, tapi mungkin apakah sudah mulai turun atau masih stabil nih demand dari user dan masyarakat untuk membeli furniture dan jasa desain interior di Deko Rumah? Oke, mungkin sebelum saya menjawab, mungkin saya ngasih background-nya ya. Jadi sejak pandemi itu in general hampir semua, contoh dulu apa-apa bisa, saya tinggal di atas mall, apartemennya di atas mall, jadi dulu tuh kalau misalnya mau beli apa-apa ya tinggal turun, selesai gitu. But of course sekarang turun aja agak sedikit malas atau takut. Jadi in general atau misalnya zaman dulu butuh apa-apa harus ke dokter, ke restoran. I think in general apa yang terjadi dengan pandemi itu ngebuat bisnis yang digital base itu meningkat pesat. Tapi mungkin peningkatannya itu beda-beda ya, ada yang sangat pesat sekali, ada yang pesat, ada yang ya biasa-biasa aja, atau ada mungkin cenderung yang menurun. Misalnya contoh yang saya lihat kayak misalnya dunia fashion, di awal itu turun, karena of course, ya ngapain saya beli baju gitu ya, orang nggak ketemu kan gitu. Itu dulu, tapi sekarang artinya udah mulai catching up lagi sih setahu saya. Jadi itu pada basisnya semua bisnis yang digital itu naik. Dan sama juga di Deko Rumah, karena dari awal kita punya experience center, tapi by the time pandemi itu ada, kita cuma punya satu sebenarnya. Jadi kita tuh nggak rely banget sama experience center, dan konsepnya itu bukan yang kayak misalnya toko furniture offline biasa lah gitu. Nah, kalau ditanya apakah industri home and living berkembang, jadi iya jawabannya, alhamdulillah bisnis Deko Rumah itu juga naik. Mungkin kenaikannya sekitar 3 kali Mbak ya total, di compare 2020 sama 2019. On average gitu, 3x. Dan so far, month-on-month-nya kita masih growing sampai sekarang. Meskipun, kayak tadi mungkin saya sempat share sedikit sebelum mulai, untuk retailnya itu growing month-on-month, alhamdulillah nggak pernah turun ya, gitu. Jadi selalu kayak on track. Interior business-nya, of course, kalau misalnya tahun lalu kan ada lockdown yang beneran agak full lockdown ya. Nah itu kita nggak bisa kerja karena misalnya apartemennya nggak mengizinkan ada pekerjaan, kita nggak boleh masuk ke misalnya kompleknya, atau kadang-kadang mungkin customer-nya sendiri yang nggak begitu lebih familiar, jadi itu ada imbasnya lah. Jadi for certain period gitu kita agak sedikit turun, tapi habis itu kita mulai catching up lagi. Jadi in general memang kita naik ya, dan mungkin balik lagi, apakah kita doang? Enggak. Kalau misalnya saya lihat dari misalnya, let's say, bukan competitors ya, players di luar negeri, mau di US, mau di China, mau di India, mau di Eropa, hampir semua online base home and living itu naik ya salesnya. Di Jepang juga termasuk gitu. Tapi kalau kita lihat kan bisnis Deko Rumah bukan cuma furniture, bukan cuma retail ya, ada jasa interior, juga ada software ya terakhir. Deko Rumah juga announce. Itu gimana? Apakah juga ikut naik atau mungkin fokusnya sekarang di retail? In general hampir semuanya naik ya. Jadi kalau kita lihat semua bisnis lain kita, baik yang core maupun yang baru, di compare sama tahun lalu itu in general naik gitu. Kayak tadi rata-rata sekitar 3x, 3 kali. Retailnya naik tajam, jadi mungkin kalau retail cukup mudah ya, karena by the time misalnya kayak, gua bakalan harus kerja dari rumah nih for zaman dulu deh Mbak, zaman sekarang nih, kan udah mulai pada panik kan pertengahan Februari. Saya ingat kalau nggak salah tuh tahun lalu setelah Chinese New Year langsung meeting, let's prepare for the worst gitu, kayak apa yang akan terjadi. Jadi mungkin
Februari, Maret itu waktu pertama kali ada demand terhadap misalnya office chair saya office chair lah. Office chair itu meningkat kayak hampir 10 kali ya. Jadi kalau biasanya kita ngejual 10, sekarang kita ngejual 100 dalam hitungan minggu bahkan. Jadi itu yang direct impact dari misalnya WFH. Itu dari segi retail. Lalu meja. Tapi as time goes by sebenarnya yang kita lihat mungkin karena zaman dulu orang tuh nganggap rumah kayak hotel gitu, kayak ya nggak usah jauh-jauh deh, saya keluar rumah jam 7, balik rumah jam 8, jam 9, tidur gitu. Jadi apa sih yang paling penting dari rumah? Kasur sama toilet saya harus bersih gitu contohnya. Pokoknya itu saya anti toilet jorok ya. Jadi dari semuanya living room nggak nyaman, ya udahlah, uang jarang nonton TV juga gitu. Jadi kasur, spray yang enak, bantal yang empuk, toilet. Tapi as we see, misalnya kayak dengan adanya corona, ini udah hampir setahun ya, mungkin udah anniversary nih ceritanya. Yang kita lihat tiba-tiba semua itu terjadi di rumah. Mulai dari kerja, belajar, maksudnya sering banget kayak saya kerja, istri saya kerja dulu, anak saya juga mulai sekolah meskipun virtual, dan akhirnya rumah juga tempat jadi masak. Karena saya ingat banget di awal-awal tuh kita dulu takut nih beli belanja, even kayak misalnya online yang online ya, pakai apa namanya, saya nggak sebut merek lah gitu. Jadi apa namanya, itu saya juga takut di awal. Jadi intinya semua masak. Jadi tiba-tiba rumah itu jadi full functioning. Jadi apapun, everything and anything, semua dimulai dari rumah gitu. Jadi kita ngelihat over the time, tiba-tiba setelah orang beli kursi, mereka ganti beli sofa. Mungkin mau nonton apa ya, Netflix atau apalah gitu. Habis itu tiba-tiba beli kasur baru, mungkin karena mereka ngerasa kasurnya ternyata nggak nyaman. Habis itu bahkan, semua kategori naik ya, kayak misalnya kitchenware, itu juga naik, karena mungkin orang tiba-tiba mau masak, sampai kayak piring-piring yang di luar basic ya, kayak piring-piring lucu yang agak sedikit mungkin lebih pricey, laku juga, karena mungkin orang ngerasa, kita nggak bisa ke hotel nih buat misalnya Valentine's, ulang tahun, anniversary, atau whatever, let's create candlelight dinner at home. Jadi, tiba-tiba semuanya itu jadi kelihatan, dan mungkin orang ngerasa, rumah gue kok nggak nyaman ya gitu. Ya, I think let's do it gitu. Jadi itu sih kurang lebih mbak konteksnya. Besarnya demand itu dibarengi dengan production nggak sih Dimas? Karena corona kan awal-awal sempat membatasi supply ya. Mungkin Dimas bisa share gimana cara mengakalinya. Sementara demand gede nih, tapi untuk production apakah cukup nih untuk memberikan demand atau mengatasi demand yang besar saat pandemi mungkin sampai saat ini? Ya, kebetulan mungkin sebelum pandemi, mungkin kalau kita hitung 2019 itu kita spend sekitar 3 kuartal memberesi masalah supply chain, masalah cost structure, masalah operasional ya. Jadi kita lagi beres-beresin lah, maksudnya the whole thing gitu. Plan di awal 2020 kita mau grow. Jadi of course 2019 itu kita beresin hampir semua lini, jadi kayak rezeki supply ini itu. Jadi waktu itu datang, kita mungkin agak nggak kaget karena is expected gitu. Maksudnya memang salesnya naik ya, bukan karena kita expect corona datang gitu. Maksudnya kita expect sales kita bakal naik kok anyway. Tapi memang tidak secepat yang kita bayangkan dari segi kayak perubahan pattern belanja ya, behavior orang atau ekspresi terhadap rumah. Dari segi supply chain sendiri, kebetulan mungkin kita itu tidak begitu terganggu. Karena ada 2 faktor. Pertama, kita marketplace kan, Mbak. Jadi kita itu kita ada private label sekarang, tapi itu bukan satu gitu. Maksudnya barang-barang kita itu mungkin private label cuma sekian banyak SKU versus puluhan ribu yang ada di platform kami ya. Jadi dari segi marketplaces, kasarnya kalau satu supply down, masih ada supply alternatif lainnya. Of course, dan nanti ngomongin masalah harga, variety, dan segala macam. Jadi di awal itu nggak begitu keganggu. Nomor 2, karena eventually dari segi variety yang kita punya dari sendok piring garpu sampai sofa sampai ya you name it lah, maksudnya apa aja, sampai misalnya cat tembok juga ada sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya customer datang ke kami dan dia tidak menemukan, misalnya saya mau nih beli mug lucu, nggak ada gitu ya, mungkin dia bisa beli yang lain. Jadi secara nggak langsung itu makes them coming back ya. Jadi kalau mereka datang, mereka nggak ngerasa nih barangnya yang gue cari lagi habis, jadi I'll forget you and never come back. Tapi karena
dia bisa beli yang lain, jadi akhirnya dia terus-terusan ada gitu. Tapi memang di awal itu kita kena supply impact, bukan kita, karena supplier kita itu memang 100% itu dari Indonesia. Artinya apa? Kita kerjasama dengan pabrik ataupun misalnya importirnya itu datangin barang dari China, Korea, India, dan segala macam. Di awal memang kita sempat concern. Jadi waktu itu habis pertama kali corona datang, kayak exactly tahun lalu, setelah meeting gimana caranya kita overcome COVID, berikutnya attention-nya langsung terhadap supplier. Jadi kita ngecek nih supplier dari import, maksudnya yang memang basisnya itu importir, kita tanya, kalian ada masalah atau enggak ini itu. So far kebetulan juga waktu itu nggak begitu terlalu banyak, karena mereka tuh sudah kasarnya nyiapin buat lebaran. Jadi stoknya lebaran itu memang sudah ada gitu, karena kan it takes time kan. Dan Februari, Maret, April itu udah zaman-zaman lebaran, mereka juga nggak berani. Jadi so far alhamdulillah kita nggak pernah kena imbas, meskipun habis lebaran deg-degan waktu itu, karena kan waktu bulan Maret itu China masih ditutup kan. Ya. Pabrik tutup, ini semua port juga masih belum pada bergerak. Jadi waktu itu message-nya adalah, aduh setelah lebaran bagaimana gitu. Jadi, tapi sampai lebaran kita masih aman. Tapi alhamdulillah habis lebaran ya, I think China gets back normal faster than we thought. Jadi in general nggak ada kendala yang berarti ya gitu dari bisnis model kami dan gimana caranya kita bekerja sama dengan berbagai jenis merchant dan supplier sih. Pandemi kan juga jadi mengadopsi behavior user yang tadinya nggak terlalu familiar dengan pembelian online, akhirnya semua dipaksa gitu ya. Even furniture mungkin yang tadinya lebih senang beli offline gitu, sekarang akhirnya karena pandemi semuanya jadi mengadopsi cara-cara online. Kalau Dimas ngelihat cukup terdongkrak nggak sih adopsi digital atau aplikasi atau mungkin dari websitenya Deko Rumah ketika pandemi ini sebelum pandemi datang sampai pandemi ini datang gitu, seberapa besar sih di penggunaan aplikasi dan website Deko Rumah? Jauh sih Mbak, jadi misalnya contoh kita udah 5 tahun ya, saya ingat banget ya, 2016 bulan Februari, penjualan furniture pertama kami itu terjadi di bulan Maret 2016. Itu tuh kalau nggak salah ada yang beli rak buku ya, di Bandung. Saya waktu itu nganterin sendiri, Mbak. Saya jadi kurirnya itu. Saking penasarannya siapa yang actually beli ini rak buku online tahun 2016. Dan itu satu sebulan. Itu tuh kayak, oh milestone gitu ya. Wow. Kayak zaman dulu. Sekarang, gitu. Jadi yang kayak jumlahnya tiba-tiba dari 1 jadi ribuan per bulan. Jadi yang kayak in general behavior-nya memang trennya kan bakalan berubah. Tapi dengan adanya COVID, kita melihat sebenarnya COVID itu membawa akselerasi terhadap anything digital ya. Jadi kalau tadi dibilang dipaksa, yes, although depends ya whether it's good or bad, depends on how we see it. Tapi memang dengan adanya COVID, terutama mungkin di kuartal 2, kuartal 3 tahun lalu, itu tuh ngasih kita a glimpse of future of the opportunity of let's say online based business ya, mau di home and living, mau di education, medical, or any retail. Jadi online is there, sudah terbukti, eventually bakalan kesana dan memang jauh lebih convenience. Mungkin yang saya bisa tambahin, ini mungkin yang banyak yang misalnya teman-teman dari online yang nggak begitu banyak share ya. Jadi mungkin yang saya kasih tahu ke kantor adalah kurang lebih this is actually not the good part, karena sebenarnya kondisi makroekonomi itu nggak membaik kan sebenarnya. Sebenarnya ya kita tahu pertengahan tahun itu a lot of misalnya pay cut lah, layoff lah, pabrik tutup lah, toko tutup lah. I mean sampai sekarang mall yang di bawah saya itu juga technically sepi sekali dan it's not good gitu. Maksudnya saya selalu melihat kita I think when the industry has to grow, it has to grow as a macro, bukan cuma 1-2 perusahaan aja ya. Karena kalau 1-2 doang makronya nggak gerak, sama aja bohong gitu. Kita cuma bakalan hidup sebentar. Tapi yang saya ngasih tahu ke kantor adalah mungkin sebelum pandemi ada 10 orang beli sofa. Dari 10, 1 itu belanja, 1-2 belanja online. 1 di kita, 1 lagi di tempat lain lah, I don't know gitu. 8-nya itu beli toko. Di satu Indonesia ya kita ngomongnya. Tapi dengan adanya corona yang terjadi sebenarnya dari 10 orang yang beli sofa tuh turun jadi cuma 7. Karena I think memang secara makroekonominya nggak baik. Jadi sebenarnya it's not good situation. Tapi dari 7 yang belanja ke online dari 1 naik ke 4 gitu Mbak. Jadi pemain online naik nih. Tapi sebenarnya kondisi makronya itu turun gitu tahun lalu ya. Jadi di satu sisi kita ngelihat dulu this is an opportunity, tapi at the same time message-nya itu ya kita tetap harus lebih cermat, tetap harus lebih prudent, karena
ya namanya COVID zaman dulu siapa tahu sih Mbak, maksudnya no one can expect gitu ini akan kejadian seperti apa, prediksinya gimana, nobody knows. Bahkan kita dulu udah siap for the worst ya kalau misalnya salesnya itu turun drastis gitu. Wow. But I think itu yang kita lihat as a company. Dari sisi segmen yang disasar oleh Dekor Rumah tuh bukan cuma B2C tapi B2B juga ya? Selama pandemi ini? Gimana? Selama pandemi in general kita dulu kebanyakan dari sisi demografi mungkin lebih kebanyakan konsumen base yang beli produk Dekor Rumah. Ada nggak sih B2B kemudian yang membeli gitu bisnis mungkin untuk setup work from home office atau apa gitu. Kemudian ada kolaborasi nggak sih antara Dimas dengan furniture store mungkin yang kesulitan untuk menjual produk offline, akhirnya kerjasama dengan Dekor Rumah, karena Dekor Rumah kan marketplace yang lumayan wide range gitu ya, user dan location-nya. Ada nggak sih kolaborasi seperti itu selama pandemi, Dim? Mungkin kalau yang pertama dulu ya, B2B. Yes, kita do B2C sama B2B, although mungkin majority company kita itu B2C base ya, B2C centric lah, majority, hyper majority sebenarnya. Kita jarang banget sebenarnya dealing sama B2B. Kita sebenarnya baru punya divisi B2B itu tuh di akhir-akhir 2019 yang well established ya, ada tim yang khusus. Tapi unfortunately during pandemic yang terjadi B2B, which is kita ngomongin adalah kantor, office, F&B, mereka industri yang sangat terpuruk gitu. Jadi sales B2B di tahun 2020 itu benar-benar flatten, sehingga cuman kami Mbak ya, maksudnya kita juga ngobrol kan dengan misalnya kontraktor, dengan desainer, dengan arsitek gitu, dengan bahkan supplier, mereka semuanya ngalamin dulu yang project hotel, project office, it's kayak gimana-mana. Sekarang sulit sekali. Actually the truth adalah banyak sekali unfortunately yang cukup sedih ya. Teman-teman misalnya kontraktor, workshop, misalnya harus interior, actually mereka tuh harus tutup kantor gitu, maksudnya close down, karena memang mereka mungkin heavily reliant sama B2B, dan waktu B2B-nya kena hit banget quarter 2, quarter 3 tahun lalu, suddenly income-nya went to zero gitu. Sedangkan maksudnya banyak hal itu yang I think that's just the not so glamorous part about ekonomi yang jarang banget ke share ke masyarakat gitu. Jadi itu yang kita notice, dan we as posisinya kita happy karena things are doing well, but ujung-ujungnya as kita kan platform, kita tuh marketplace, kita cuma bisa berkembang kalau misalnya pemain-pemainnya juga berkembang. So I think itu yang put us in a concern. Lalu kalau tadi yang kedua, apakah ada kerjasama? Iya, jadi kerjasamanya mungkin bukan cuma dengan toko ya. Kalau toko itu I think mungkin signifikan sum dari merchant kami itu memang offline base. Mereka punya toko, mereka itu juga kasarnya, kalau mereka pun nggak punya toko, mereka tuh sebenarnya distribute barang yang salesnya datang dari offline. Jadi secara langsung sama aja kan. Maksudnya yang satu operate tokonya, yang satu lagi barangnya dijual di toko-toko gitu. We work with them, dan memang I think that's how we help them ya, salesnya naik gitu. Maksudnya mungkin buat mereka akhirnya impas ya, nggak growing karena offline-nya turun tapi online naik gitu. Jadi itu dari toko. Kalau dari teman-teman interior designer, kontraktor ya fortunately mungkin yang kerjasama dengan kami at least masih ke sustain. Jadi artinya mereka tetap dapat job meskipun sama. Jadi kalau ada lockdown it's hard gitu. Jadi kadang-kadang misalnya benar, kadang-kadang mungkin yang kayak one cases yang kejadian ya, dan itu from time to time ada. Misalnya mungkin nggak sih Dim, online consultation kayak Halodoc dan platform dokter health tech kan ada online consultation, mungkin nggak sih interior design online consultation Dimas bisa bikin? Sudah Mbak, itu sudah ya? Kita gimana trafficnya? Kita implement sebenarnya sama, kita udah preparing for it sebelum COVID ada, karena actually kita juga preparing to scale kan. So I think one of the adalah misalnya konsultasi seperti inilah dengan adanya Somat. Jadi kayak Mbak bisa ngelihat nih desainnya di dashboard dan segala macam. Jadi I think beyond Zoom seperti biasa ya, jadi beneran bisa kayak work together lah gitu, as a client, as a designer. Kita sudah prepare, jadi waktu COVID hits, kan memang di awal-awal banget Mbak, siapa sih yang berani keluar ketemu orang gitu. Maksudnya kita ngomongin Maret, April ya, nggak ada gitu. Maksudnya Jakarta super sepi sekali kan. Maksudnya saya tahu that we still the business still go on. Maksudnya kita still continue. Jadi konsultasinya memang tiba-tiba dari yang 0% online dulu hampir 90% ya. Semua itu via ya online ya, dengan assisted tadi Soma kami. Dan hasilnya dibilang lebih baik,
ya mungkin karena masih early adoptions ya. Jadi ujung-ujungnya ada something yang kita masih butuh improve dari segi produk. Ada hal yang kayak ternyata ini sulit nih, ini masih kita ganti seperti. Jadi I think that's just an early stage. Tapi itu sudah kita lakukan. Ya? Jadi lumayan. Sekalian. lumayan banget karena ya otherwise iya berarti kan Maret, April, Mei nggak ada sales kan Mbak, berarti besarnya. Otherwise gitu. Jadi itu ada sampai sekarang pun juga itu turun ya, nggak 90%. Sekarang kan misalnya experience center dibuka, tapi still quite significant ya. Maksudnya kita masih actually doing that kind of virtual. Dan saya baru kayak join 2 minggu lalu. Biasanya tuh manajemennya pura-pura join Mbak, jadi whatever lah gitu. Saya cuma pengen tahu aja ini sebenarnya ibu-ibunya ngomong gimana sih, klien-klien itu ngomong apa yang diajak ngomong. So I think it's quite interesting ya. Maksudnya yang kayak setelah beberapa kali, actually it's getting better gitu. Maksudnya ya kliennya jadi beneran kayak misalnya bawa HP, dia kayak keliling-keliling rumah, ini loh kitchen setnya kayak gini, dan somehow ya jalan gitu. Maksudnya desainernya juga ngerti gitu. Jadi although it's still at the very early stage, tapi kita ngelihat ini even misalnya COVID-nya nanti nggak ada, mungkin ketemu offline presence it's still be very important. Tapi hal-hal yang sifatnya tidak meeting yang tidak kritikal mungkin nggak usah ketemu ya. Jadi ada cost saving dari segi time dan lain-lain gitu. Mungkin tapi kalau misalnya milih material, site visit untuk ukur itu kan mau nggak mau tetap harus datang kan Mbak ya. Tapi other than that kan kalau kita ngomongin project ada pre-discussion, ada multiple discussion in between. Virtually it can be done kok. Jadi kita ngerasa I think that's a future gitu, dimana kita ngelihat ya is a time saving sama cost savings ya. Jadi desainernya nggak usah capek-capek jauh-jauh dari Bekasi ke Tangerang, dan it's possible bahkan kayak kita bisa do multi-city discussion gitu, kayak misalnya ya education dan medical. I think eventually we'll go there gitu. Gue nanya gitu karena gue penggemar HGTV kan. Selama pandemi tuh mereka melakukan konsep itu jadi desainer yang kondang di HGTV tuh diundang untuk interaksi langsung via Zoom dengan keluarga yang pengen renovasi ini. Jadi mereka beli barangnya di platform Dekor Rumah. Gue sih kebayanginnya gitu. Tapi rekomendasi interior desainnya dari tim interior design dengan konsultasi secara online, which is a good potential ya Dim ya, ke depannya ya. Ada. Maksudnya I think there will be a potentials there, although saya percaya ada beberapa hal yang mungkin masih belum bisa di-replace ya dengan current technology. Kayak tadi misalnya site visit, ngukur, atau nggak milih-milih material. Ada dari net misalnya kayak cuman discuss ini initial design-nya ya Mbak ya, ini kurang lebih konsepnya seperti ini, mood board-nya seperti ini, barang-barangnya. Ya kalau gitu nggak usah ketemu sih, karena sebenarnya kalau ketemu pun juga cuman sharingnya kan sama-sama dari laptop kan. Jadi ujung-ujungnya jadi nggak, there is no much difference yang saya lihat gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Dim, tahun 2021 seperti apa sih tren startup yang menyasar seperti Dekor Rumah ya, lifestyle dan house living ya, apa sih gue sebutnya? Home and living. Lifestyle ya, home and living. Lifestyle, home and living ya. Kalau gue sih ngeliatnya bakalan rise lebih besar lagi daripada 2020. Tapi kalau Dimas melihatnya mungkin kategori seperti apa, dan dari sisi demografi mungkin apakah lebih banyak lagi konsumen yang membeli, atau mungkin udah ada beberapa mungkin karena kondisi kan sudah berangsur-angsur pulih nih. Apakah ada perbedaan atau perubahan dari usernya, dari pembelinya, atau gimana nih? 2021? Mungkin dibelah ya B2C dan B2B, karena ini dua yang agak sedikit berbeda meskipun mirip. B2C tadi kan saya share kayak sebelum COVID 10 orang beli sofa, 1 yang online. Waktu COVID 7 yang beli 4 gitu. Jadi sebenarnya behaviornya switch. The thing about behavioral setelah misalnya kita kerja dari rumah, tadi Mbak ini bilang hampir sampai akhir tahun kan, so technically kayak hampir 2 tahun gitu Mbak kita kerja, ya agak aneh gitu. Jadi I think kalau orang udah di dalam posisi kayak misalnya kayak orang itu udah terbiasa dengan sebuah behavior for more than 1 year atau even 6 months, itu bakalan permanen Mbak menurut saya sifatnya. I mean ya imagine misalnya saya dulu sulit sekali waktu saya kuliah, sulit sekali bangun pagi, contoh. Tapi sejak punya anak, mau nggak mau bangun pagi gitu. Saya cuma butuh 1 bulan kok. Dan setelah itu tuh ya udah gitu, lancar. Mungkin sama dengan any other behavioral lah yang kita lihat. Jadi yang one thing yang for sure, behavioralnya itu
akan berubah. Itu akan permanen sifatnya. Dan itu bukan cuma di kami, tapi semua digital players ya. Of course, apakah turun? Iya gitu. Jadi apakah dari kayak tadi dari 10, 1, berikutnya 7, 4 kan. Nanti dari 7 bakalan pelan-pelan growing lagi nih ke 10. Mungkin dari 4 agak turun ke 3 atau ya borderline 3 ke 4 lah gitu. Tapi I think that's dari segi kayak behavioral. Tapi sebenarnya yang kita lihat dari home and living ada 2 fact yang mungkin saya bisa share ya terkait misalnya industri ini dan berhubungan dengan properti dan home and living. Pertama, yang namanya bonus demografi. Jadi sejak tahun akhir 2000 sampai 2020-an, 2030 seingat saya, Indonesia itu bakalan punya rasio orang yang bekerja, maksudnya workforce-nya itu sekitar 70%, dan itu tuh rasio tertinggi. Dan kalau misalnya orang kerja, at the end of the day, berarti artinya apa sih? Actually populasinya sebenarnya young kan. Maksudnya kita ngelihat millennials-nya yang 20, 30, 35 itu bakalan jadi bulk of the population-nya agak beda misalnya sama Jepang. Jepang itu yang tuanya di atas, yang mudanya itu dikit. Jadi in general kalau misalnya orang muda banyak, eventually people needs housing, people needs to get married, mereka bakalan beli rumah. Jadi eventually bisnis yang kami jalanin, mau properti apapun yang di kiri kanannya bakalan berkembang kok eventually. Karena memang populasinya growing. Kedua, mungkin one thing dari pemerintah kita yang I think we have to be very grateful for the past 5-6 years, pemerintah itu udah nge-completein banyak sekali infrastruktur yang super mahal dan super kritikal, jalan tol. Sekarang dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa bagian timur itu technically udah ada jalan tol. Lalu misalnya di Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua jalan sudah ada. Jadi biasanya kalau main tol atau misalnya highway-nya itu dibangun, itu bakalan leads into misalnya development dari kota-kota ya. Misalnya kota-kota yang ada di sana, baik yang ibu kota maupun kota-kota itu pasti bakal berkembang. Itu for sure. Lihat aja misalnya Jakarta, Bandung deh, Purwakarta tiba-tiba jadi besar kan Mbak, versus dulu gitu. Tiba-tiba is actually a big city gitu, dalam hitungan misalnya 3-4 tahun. Jadi dengan adanya infrastruktur yang besar sekali, eventually kota-kotanya tersebut juga bakal berkembang, ditambah dengan workforce, at the end of the day, ya income naik, dan ujung-ujungnya orang bakalan beli rumah, income-nya tinggi, mereka bakalan, dan karena sudah anyway COVID, jadi apresiasi terhadap rumah itu tinggi, eventually I think demand terhadap living bakalan naik gitu. Cuman memang tidak akan immediate, it takes another 5 years ya horizon-nya. B2B, di B2B itu saya melihat bukannya membandingkan, karena ini tidak baik ya, jadi COVID itu agak mirip dengan 911. Jadi sejak 911, tiba-tiba hampir di semua mall ada yang namanya anjing pelacak, namanya metal detector dan lain-lain kan. Dan itu jadi kayak norm gitu. Jadi tiba-tiba kalau mau bikin office harus beli itu metal detector gitu, karena it's becoming like a habit behavior. Jadi dengan ada COVID, yang bakalan berubah itu adalah prinsip atau filosofi interior dan arsitektur. Pasti ke depan orang bakalan lebih pengen punya office yang nggak dempet-dempetan lagi, mungkin malah lebih luas gitu, dan airflow-nya bakalan ada, hygiene-nya ada. Jadi even di B2B itu COVID itu brings a new evolutions ya terhadap desain dan arsitektur. Mungkin sekarang nggak kelihatan Mbak, karena most businesses are still trying to actually survive this gitu ya, but eventually in the long term itu bakalan jadi kayak another metal detector ya menurut saya. It become a norm gitu. Jadi ujung-ujungnya semua ya mau hot, bahkan sampai sekarang bisnis B2B sudah mulai gerak lagi nih, kita office dan segala macam udah mulai ada. Request-nya cuma satu, jangan dempet-dempetan dong, bisa nggak airflow-nya dipikirin deh, gimana caranya, bisa nggak sih kayak partition-nya mungkin dibanyakin, tapi jangan kayak kelihatan kayak terlalu banyak partition gitu. Jadi mereka mau ngecil-ngecilin supaya mungkin kalau yang tim finance-nya sakit flu, nggak satu kantor kena gitu. Jadi open office konsepnya bakalan berubah nih. Dulu kan loss semuanya kan, satu sakit semua sakit gitu. Sekarang nggak berani. So I think that's the opportunity ya yang kami predict, dan I think untuk teman-teman semuanya there always be one way kok, adalah up gitu, will be going up gitu eventually ya. Last but not least nih, untuk startup yang menyasar sektor ini kan hanya beberapa nih di Indonesia nih, Dekorumo, dan ada saingan yang tadi sempat di-mention oleh Dimas. Kalau misalnya kita lihat ke depannya bakal lebih banyak lagi nggak sih pesaing-pesaing yang muncul nih, pesaing lokal atau asing mungkin, tapi so far sih untungnya semua pemainnya lokal ya, meskipun ada beberapa pemain asing, so far yang
yang cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia tuh yang pemain lokal gitu. Kedepannya Dimas melihat pesaing bakal banyak nggak sih? Karena tadi Dimas ngelihat opportunity makin terbuka luas nih dengan the new normal ini. Apakah akan ada pesaing baru atau at the end of the day organically hanya Dimas, Deko Rumah dan saingan yang sudah ada ini yang masih bisa eksis sampai 2 years next 2 3 years gitu. Gimana Dim? I think pertama kita as a company kita nggak begitu peduli dengan competition and kompetitor ya. Maksudnya kompetitor mau ngapain kayak berapa banyak ya udah gitu. I think we are still focusing on our customer dan our partner. Maksudnya partner designer, kontraktor, and merchant. But first is customer. Jadi mau yang lain gimana? At the end of the day we don't listen to them, we listen to the customers. Tapi itu prinsip pertama. Prinsip kedua, we actually like competition. Competition itu sebenarnya malah ngedrive yang namanya innovation, ngedrive yang namanya efficiency, karena at the end of the day, industri home and living, the reasons kenapa mungkin saya dan Aru partner saya in this industry, karena this industry tidak efisien sama sekali ya. Jadi orang tua kami dari background property, interior arsitektur, mungkin cara mereka kerja tahun 2015 ya, interior arsitek sama tahun 2010, 2005, nggak banyak yang berubah gitu Mbak. Maksudnya software-nya berubah, AutoCAD jadi SketchUp. But everything else, misalnya kayak mau ngecek harga kitchen set berapa sih, harus ngitungnya manual. Nelfon-nelfonin vendor juga manual. Problem-problemnya juga standar. Telat lah, kurang lah, harian, borongan. Jadi salah warna gitu ya, salah ukuran. Gitu. Kita ngelihat salah warna, atau nggak tiba-tiba barang sama kok salah warna gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya problemnya itu aja, dan problemnya itu datang kan nggak berubah gitu. Problemnya dari 20 tahun lalu sampai sekarang nggak berubah, dan nggak ada yang lebih baik sebenarnya. Dan cara kerjanya juga more or less mirip. Design are getting better gitu, kayak barang lebih murah, lebih varieties. Oke, tapi cara kerjanya selalu sama. Jadi yang balik lagi tadi ke masalah competition, I think dengan adanya kami, dengan adanya pemain yang lain, nanti it drive innovation. Dan balik lagi karena kita itu platform, kita marketplace, kita berkembang kalau misalnya industrinya berkembang, dan industrinya harus berkembang dulu sebelum kita bisa besar. I think dengan adanya pemain yang lain itu bakalan drive efficiency. Dan dengan efisiensi jauh lebih affordable, jauh lebih cepat gitu, dan akhirnya industrinya berkembang. Jadi daripada kita ke-trap ke lingkaran setan ya, kenapa kok misalnya contoh, kenapa kok kontraktor nggak kaya-kaya gitu? Padahal kan omsetnya miliaran. Ya iya, karena cara ngitungnya juga cap-cip-cup gitu Mbak, kadang-kadang nggak akurat gitu, kayak magic kan. Ya udahlah dinaikin aja 20% deh. Ujung-ujungnya udah dinaikin 20%, kita harus beli barang lebih banyak, yang nanggung siapa? Customer kan. So things are expensive. Jadi lingkaran itu lingkaran setan gitu Mbak ya, kita lihat dulu. Tapi dengan ada competitions, dengan everyone are putting their part untuk actually bring efficiency, ujung-ujungnya yang di benefit adalah customer. Dan kalau customer berkembang, eventually bisnisnya bakal berkembang. Jadi jawabannya itu sih. I think at the end of the day, summary-nya kita nggak listen to competitor, we listen to customers and then partners. Nomor 2, I think competition is good. Dan eventually, saya nggak tahu ya, mungkin nggak dalam waktu dekat, mungkin dalam kayak, nggak tahu, 20, 30, 50, 60, 70 tahun yang lagi, mungkin bakalan, Deko Rumah bakalan ke-replace. I think that's human nature kan, it's a rule of law gitu. Jadi, kita nggak begitu pusing sih, kayak kita nanti gimana. I think we just focus on the problem, focus on the customer, gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Dimas. Tapi beneran deh, furniture itu salah satu guilty pleasure gue kalau misalnya lagi boring gitu ya. Scrolling, lucu juga nih beli kursi ini, lucu juga beli ini, apalagi sekarang harganya udah sangat-sangat affordable ya. Sukses ya buat Deko Rumah ya. Kita tunggu terima kasih Mbak Eni. Ya, sukses juga ya. Oke. Thank you Dimas. Thank you Mbak Eni. Bye.